pembelajaran. Boleh nggak rame? Ya, coba lanjutkan kelompok berikutnya, kelompok 5. Oh, Mas Afif. Ayo Mas Afif. Pakai sarung semua ya. Yang keras sekali Mas Afif. Saya diri menghormati guru, menghargai teman, senantiasa menjadi diri terbaik untuk orang lain, menghormati orang lain dan saling menghargai. Saya ingin kelas ini tidak ramai. Oh, ini ada panasnya ya. Saya ingin kelas ini tidak ramai. Oh, tepuk tangan untuk kelompok 5. Berikutnya kelompok 6. Saya berikan nama dulu. Kelompok berapa? Kelompok 7, kelompok 6. Bentar aja. Ya. Mbak Vita, ya. Dibaca yang keras sekali Mbak Vita. Ayo. Saling menghargai satu sama lain, saling mendengarkan diri saat diri mengenai pelajaran, dan saling menyapa saat bertemu guru atau teman di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Tidak mengambil barang yang bukan hak atau milik kita. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Ini yang saya tertarik dengan dia. Apa ya sih? Menyapa. Nah, sapa menyapa. Loh, belum ada kelompok yang menyebutkan tadi ya. Kelompok 7 sudah menyebutkan pinter. Sapa menyapa. Ketemu teman, ketemu guru, sapa menyapa. Itu buat keyakinan kita. Jadi otomatis nanti kalau berbicara kita gitu ya, bagus itu ya untuk meningkatkan kerukunan kita bersama, oke? Tepuk tangan sekali lagi. Nah, alhamdulillah tanda cinta kita. Yang kita tuangkan menjawab dalam bentuk keyakinan kelas sudah terbentuk. Ya. Jadi bunga cinta yang di depan ini, dari tanda cinta yang dikumpulkan dari kita kan menjadi sebuah bunga. Begitu indahnya bunga yang mekar. Loh, bunga mekar itu indah ya. Kita harus ingat selalu apa yang sudah kalian tulis di sini sebagai keyakinan kelas kita. Mulai hari ini dan seterusnya kita terapkan. Ya, keinginan belajar, kebersihan kelas, tempat kelas yang menciptakan kelas yang nyaman, aman, kemudian saling sapa tadi bagus ya. Coba kita terapkan pelan-pelan, asalkan setiap hari dijalankan. Insya Allah seterusnya kita tidak akan lupa lagi tentang dengan keyakinan kelas kita ya. Terima kasih. Apa ada pertanyaan tentang keyakinan kelas? Kita ada pertanyaan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisal Mezar Madani. Setelah mengenal keyakinan kelas dan membuatnya tadi, belajar menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Semoga kedepannya tidak ada masalah lagi di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak DNS Hadi Subagio selaku pengawas wilayah kerja Kecamatan Mojo Agung, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Dogo Mojo 2, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Dogo Mojo 2. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita bisa membedakan mana barang yang baik dan mana barang yang buruk. Ketiga kalinya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan para bapak ibu semua yang telah rela meluangkan waktunya untuk menghadiri acara IHT pengimbasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah oleh CGP Angkatan 7 SDN Dogo Mojo 2 Mojo Agung. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan tertib, lancar, dan sukses. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lamul al-Fatihah. Sadaqallahul Azim. Terima kasih. Untuk susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga kegiatan inti, yang keempat yaitu tayangan video aksi nyata, dan yang kelima terakhir yaitu penutup doa. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Anwar Faum, SPD, selaku Kepala Sekolah SDN Dogo Mojo 2. Bapak Dr. Andes Hadi Subagio, pengawas Dabin wilayah SDN Dogo Mojo 2, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Dogo Mojo 2, Mukadimah ikut yang di depan. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan undangan yang Bapak Ibu Dewan Guru terima, bahwa pada siang hari ini ada kegiatan dari guru penggerak SDN Dogo Mojo 2. Itu hari yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk sambutan yang kedua yaitu Bapak DNS Hadi Subagio, kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SDN Dogo Mojo 2 Pak Bidang Farouk, Bapak Ibu narasumber yang saya hormati narasumber ini, Bapak Ibu semuanya, Dewan Guru SDN Dogo Mojo 2 yang juga saya sangat hormati dan sangat saya banggakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya, bukan demikian debat, karena nanti pembicaranya ada 3 orang narasumbernya, dan butuh waktu yang cukup panjang. Bapak Ibu, saya sedikit saja, hanya beberapa poin saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi, bahwa
guru penggerak itu sekarang ini memegang peranan yang sangat penting dan mempunyai jabatan ke depan lebih bagus. Karena di Permendikbud tentang kepala sekolah, yang bisa menjadi kepala sekolah itu adalah guru penggerak. Menjadi pengawas sekolah juga harus jadi guru penggerak. Tapi jenengan harus bisa mengatasi betul, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, membahagiakan anak, sehingga pembelajaran itu bisa berhasil. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu kegiatan inti. Sebelum kegiatan kita tutup dengan doa, dan saya di sini selaku pembagi acara sekaligus mewakili penyaji Bu Anita, Bu Wahyu, Bu Zafri. Bila mana ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa dipimpin oleh Pak Adi. Kepada beliau kami silakan. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama untuk yang beragama Islam bersama dengan saya, dan untuk yang beragama lain mohon dengan agamanya masing-masing. Ala dunia walau bimiyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini ilusi itu maksudnya bayangan ya. Jadi iya, khayalan, betul. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah benar seperti ini? Kita lanjutkan. Ada dua kolom yang sebelah kanan adalah stimulus respon dan kolom sebelahnya adalah teori kontrol atau pilihan. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mempengaruhi orang lain untuk mengubah caranya sesuai dengan pikiran kita. Seringkali terjadi ya. Ayo tak ikut, misalnya enak-enak gitu biasanya. Itu berarti masih masuk stimulus respon. Tetapi beda halnya dengan teori kontrol atau pilihan. Di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang sesuatu, tentang dunia. Jadi kita di situ punya prinsip bahwa setiap orang itu punya pandangan yang berbeda. Kita tidak boleh memaksakan. Seperti itu yang pertama. Betul sekali Bu Bin, menghargai perbedaan. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini seringkali terjadi. Kita para pendidik, saya juga masih sering terjadi. Siswa melakukan kesalahan, langsung jeret. Awalnya dulu seperti itu. Dan ternyata kami bertiga itu setelah mendapat materi ini, loh ya Allah, ternyata apa yang selama ini kita lakukan itu ternyata dampaknya luar biasa ke mentalnya siswa, seperti itu. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini misalnya saya kasih contoh. Biasanya kalau ada siswa yang keliru memakai kaos kaki misalnya, ya sederhana saja. Kalau hari Senin sampai Kamis pakai kaos kaki putih, tetapi si anak pakai kaos kaki hitam. Umumnya kita langsung merespon seperti ini. Kamu memakai kaos kaki tidak sesuai jadwal harinya, kamu salah, seperti itu. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu, ternyata seperti itu. Yang benar adalah kita harus menanyakan. Iya benar sekali Bu Bin sama Pak Adi. Kenapa kok tadi hari ini memakai kaos kaki hitam? Coba jelaskan. Oh pengen gaya, wah ini bahaya nih, pengen gaya nih. Lanjut, kemudian berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira mau nggak jenengan dikontrol? Oh tidak bisa katanya Bu, seperti itu. Oke. Seperti tadi yang jenengan genggam tadi, kalau bisa itu tergantung jenengan. Lek jenengan mau membuka dan memberikan ke temannya, ya pasti bisa. Tapi karena berharga digenggam erat, dibelan-belani sampai gimana pun jangan sampai terlepas.
Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Yang benar adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kembali ke yang pertama tadi, kita berusaha memahami setiap pandangan orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini selalu terjadi, bahkan sederhana saja pada anak kita di rumah ya. Ma, nggak mau makan, nanti tak kasih hadiah es krim kalau habis makan. Nah, buatan berhasil Bu. Ayo makan. Nah, itu pemaksaan. Apakah cara seperti itu efektif? Ternyata dampaknya luar biasa ke mental anak. Berikutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi istilahnya itu ada tawar-menawar. Kenapa sih kok tidak mau makan? Suwen wanita boten serantan. Nggih, pancen awalnya mesti seperti itu, tapi kami juga belajar dari kecil nggih. Pasti insya Allah bisa. Kemudian terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau di teori counter, model berpikir menang-menang. Kalau di stimulus respon, aku bisa mempengaruhi panjenengan, aku yang menang, panjenengan yang kalah, seperti itu kan? Nah, ternyata tidak. Kalau di teori kontrol, kita sama-sama punya pendirian masing-masing. Kita sama-sama menang, istilahnya seperti itu. Lanjut kita. Apa sih sebenarnya makna disiplin? Kita nopo Bu Fida. Kalau disiplin secara gamblang, secara gampang diartikan sebagai apa? Sesuai peraturan. Yang pertama, ada lagi Pak Haji. Betul. Disiplin sesuai peraturan dia sama. Disiplin kalau dilihat dari asal suku katanya berasal dari bahasa Latin yang mana artinya adalah belajar. Makna lain dari kata ini, disiplin diri dari murid-murid dulu, zaman dahulu ada ilmuwan Socrates sama Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Tadi disampaikan sama Bu Ul, sama Bu Fida bahwa disiplin itu patuh terhadap peraturan. Padahal kita tidak tahu siswa disiplin itu motivasinya apa, tujuannya apa. Bisa jadi saya tak disiplin biar tidak dapat hukuman dari Bu Guru. Bisa jadi ya. Yang kedua, saya tak disiplin biar saya nanti dapat hadiah dari Bapak Ibu Guru. Dan yang ketiga, ini yang harusnya ada. Saya tak belajar disiplin supaya saya menjadi orang yang lebih baik. Nah, di poin yang ketiga itu nanti yang akan kita coba biasakan kepada siswa. Lanjut. Disiplin positif. Positif berarti baik ya. Jadi di sini pembiasaan sesuatu yang baik, yang mana itu tanpa adanya paksaan dan siswa memang melakukannya supaya menjadi seseorang yang lebih baik dan bermanfaat serta mencapai tujuan yang diinginkan. Intinya di situ, jadi dia tidak mengharap imbalan, tidak mengharap pujian, dia juga tidak ada bayangan biar aku tidak dihukum, biar aku tidak dikenakan sanksi, tidak ada seperti itu. Nilai kebajikan universal, kebajikan berarti kebaikan, ya betul. Ada beberapa banyak ya nilai-nilai kebajikan di sini universal berarti berlaku secara umum. Tadi sempat disinggung sama Pak Hari, ada santun, ada gotong royong, ada kesopanan dan yang lainnya. Dan itu nanti intinya dari kebajikan universal ini bermuara pada profil pelajar Pancasila yang sedang kita gempar-gemparkan diterapkan di kelas 1 sama kelas 4 ya sekarang. Nah, di sini contoh disiplin yang sudah sehari-hari ada di kelas kita masing-masing ya. Yang pertama, siswa berbaris di depan kelas, salah satu siswa memimpin. Itu nanti secara bergantian yang memimpin. Di sini ada satu nilai poin penting. Melatih nilai apa kita Bapak Ibu? Nilai apa yang dilatih di sini? Ya, ada yang memimpin berarti siswa dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Nilai mandiri betul, kepemimpinan juga masuk.
Iya, kemudian yang kedua salin di sini nilai kesopan santunan masuk nggih. Nggih, lanjut Bu Ida. Berikutnya di situ ada yang sedang piket kelas. Kemudian yang sebelahnya tengah salah satu siswa memimpin menyanyikan lagu juga memimpin berdoa. Itu salah satu nilai religius di situ juga masuk. Kemudian berikutnya bersih-bersih juga di situ nilai kerukunan, gotong royong juga masuk. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berkelompok. Di situ saya kemarin ambil pelajaran matematika, saya pakai pembelajaran di luar kelas seperti itu. Jadi saya bentuk kelompok supaya bisa melihat bagaimana interaksi mereka dalam kelompoknya. Berikutnya, materi berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kinten-kinten Bu nggih, menurut panjenengan Bapak Ibu di sini, apakah penghargaan itu selalu berdampak baik pada siswa? Belum tentu, betul. Tidak mesti nggih. Betul. Bisa jadi misalnya, saya contohkan, Ananda Usdifatul sekarang luar biasa rapi sekali. Nah, yang lainnya mungkin bisa jadi ada yang iri. Iya, aku loh sama rapinya, kenapa kok yang dikasih penghargaan cuma Usdifatul misalnya seperti itu. Nah, itu efeknya nanti yang paling mendalam ke psikis anak-anak, betul. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang melakukan sesuatu pasti ada maksudnya nih. Di sini maksudnya motivasi perilaku ya, tujuannya. Yang pertama kalau untuk menghindari hukuman berarti itu motivasi berasal dari diri atau dari luar? Dari luar. Iya, betul sekali Bu Wul. Jadi kalau yang pertama ini masuk eksternal, bukan dari dirinya sendiri tetapi dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dari diri apa dari luar? Mendapat imbalan dari dalam diri apa dari luar? Dari luar, betul. Karena pamrih ya istilahnya. Saya tak itu aja rapi biar dapat pujian lah itu. Nggak dari diri sendiri, pamer kepinginnya. Biar dipuji sama Pak Haris. Aku tak rajin lah itu biar dapat pujian dari Pak Yusuf misalnya. Itu yang kedua, ini juga termasuk motivasi eksternal karena tidak berasal dari dirinya sendiri. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan jadi apa sih kalau saya nanti melakukannya? Nah itu yang dipertimbangkan di yang ketiga ini. Jadi dia benar-benar diangan-angan. Oh berarti kalau aku nanti tertib, kedepannya nanti saya menjadi siswa yang rajin, disiplin, sampai nanti juga. Iya betul. Dan di poin ini adalah motivasi internal karena dari dalam siswa sendiri. Dia punya tujuan. Oh saya tak mengerjakan PR supaya saya tahu kemampuan saya sejauh mana. Kadang kan ada di rumah, ayo nanti kerjaan PR lain. Kalau buka dihukum yang buru wis beni. Ada gitu juga kan. Berarti dia punya motivasi yang kurang benar kalau menurut saya. Hubungannya di sini adalah dengan merdeka belajar. Apa sih sebenarnya merdeka? Merdeka di sini tidak hanya bebas Bapak Ibu, tetapi dia juga bisa mengatur dirinya sendiri. Mengatur di sini itu tahu posisinya di mana, tempatnya di mana itu harus bisa menyesuaikan. Di sini adalah arti dari merdeka. Nah, ternyata penghargaan itu juga bisa berbalik menjadi hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Di sini artinya bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Kalau kita ngasih penghargaan kan otomatis kita seolah-olah merayu ya. Dalam catatan kalau penghargaannya berlebihan. Kalau penghargaannya sesuai dengan porsinya, sewajarnya saja, lah itu insya Allah tidak bakal ada masalah ya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dan jangka panjang tadi, jangka pendeknya misalnya saya contohkan tadi Bu Liva, temannya ada yang iri, otomatis nanti hubungan pertemanannya renggang misalnya gitu. Kalau jangka panjangnya itu mungkin pengaruh ke mental yang lainnya. Penghargaan menghukum, misalnya yang mengerjakan PR dikasih penghargaan, oh kamu pintar sekali ya,
Ucapan seperti ini otomatis menjadi hukuman bagi mereka yang tidak mengerjakan PR. Kita boten. Kalau misalnya kita bayangkan, kita angan-angan kembali. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan seperti tadi yang saya contohkan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi dalam memberikan pengakuan. Jadi setiap hal kecil keberhasilan siswa kita harus memberikan apresiasi. Betul, kita hargai. Bagaimana kalau bentuk apresiasinya? Misalnya diberikan pengakuan secara khusus. Maksudnya secara khusus itu personal, gitu. Jadi tidak memuji satu orang di depan orang banyak, tidak seperti itu. Karena dampaknya mungkin bisa merenggangkan hubungan teman yang lainnya tadi. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Nah, ini kalau bergantian baru boleh. Oh iya, kalian semua hebat, misalnya seperti itu secara klasikal, okay. Dan keempat, empat, beri pengakuan secara konsisten. Konsisten itu berarti rutin. Boten wis lek pas tepak wayang kono kotok ae dikasih penghargaan boten, tapi secara rutin. Dan yang berikutnya, fokus pada proses. Jadi jangan fokus pada hasilnya, tetapi pada prosesnya. Seringkali saya sendiri pun juga begitu. Kadang dilihat bagaimana PR-mu, mana nilainya berapa. Jangan. Kita lihat apakah dia benar-benar bisa prosesnya secara tahap-tahapannya itu. Contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan, kebajikan. Pembuka misalnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contoh kalimatnya. Olah Bu Anita kok panjang temen kalimatnya, belajar merangkai kata di sini. Yang kedua, saya menghargai kepedulian kamu ketika kamu membantu temanmu dalam tugas kelompok. Misalnya kan setiap kelompok kita tahu kemampuan masing-masing ya. Ada yang nanti jadi tutor sebaya karena dia punya kemampuan yang lebih. Nah, itu kita kasih apresiasi seperti di layar. Terima kasih untuk tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, biasanya hanya sekedar terima kasih, tidak apa-apa. Tapi di situ siswa sudah merasa dihargai. Ya, lanjut. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebelum masuk ke sini, jadi saya tekankan ada dua hal, hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman di sini bersifat memaksa biasanya, bahkan seringnya juga hukuman fisik. Kalau konsekuensi di sini nanti siswa punya pengalaman baru yang mana itu akan membawa dirinya menjadi lebih baik. Nanti jenengan jawab, ada 7. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi. Nanti ada sedikit cenderamata dari kami. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya yang berbunyi saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira termasuk apa ini? Hukuman. Apa? Nanti dicek ya, disimpan jawabannya dulu ya. Ya, tadi nomor pertama Bu Livan ya, hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa Pak Haris? Hukuman, disimpan ya, dieling-eling ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa bunyinya? Hukuman, disimpan ya jawabannya. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa bubi ini? Konsekuensi, disimpan deh. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pak Adi, apa Pak Adi? Konsekuensi. Berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apa Pak Yusuf? Hukuman, disimpan dulu. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa buul? Hukuman. Kita lihat jawabannya, monggo Bu Ida. Yang pertama tadi adalah hukuman, benar sekali Bu Nipa. Kemudian tepuk tangan, oke. Yang kedua
kedua, lari mengelilingi tadi termasuk hukuman. Yang ketiga, push up 15 kali juga termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensi. Karena di sini ada rasa tanggung jawab ya, betul. Jadi kalau di yang 1, 2, 3 di situ murni dari guru yang memberikan, ayo telat push up 15 kali, memaksa gitu. Kalau di yang nomor 4 di situ mungkin sudah ada kesepakatan. Biasanya kalau kertas temannya dicoret, apa yang kamu lakukan seperti itu gitu. Kemudian berikutnya membersihkan tumpahan air, di sini juga ada poin tanggung jawab siswa. Kemudian berikutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Nah ini hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini di sini sudah ada kesepakatan. Jadi di sini termasuk konsekuensi. Ya. Nah, tadi berapa orang ya? 7 ya. Oke, lanjut Bu Ida, monggo. Perbedaan hukuman dan konsekuensi setelah panjenengan tadi kan sudah bisa membedakan ternyata. Apa sih bedanya? Yang pertama, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu ya harus terjadi karena sudah ada kesepakatan di sebelumnya. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Misalnya tadi yang disuruh push up, misalnya Bu Anita, muridnya tidak kerjakan PR, push up 15 kali, mewakil kali guru nih. Jeruati ini nggih boten ngerti ya. Terus aku mau sekolah lah. Tadi katanya Pak Hari tadi jangan sampai jadi guru sing momok nggih, medeni muridnya sampai muridnya wedi orang gelem balik sekolah nggih. Kalau di konsekuensi, anak menghargai disiplin. Berikutnya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau konsekuensi, awalnya saja tidak nyaman, tapi lama-lama dia sudah tertanam betul. Jadi lama-lama sudah terbiasa. Berikutnya, anak membenci kedisiplinan. Itu kalau di hukuman pasti. Ya, yang di konsekuensi anak menghargai disiplin. Di hukuman, sebuah paksaan itu pasti ada. Gelem gak gelem yo lakonono gitu. Kalau di konsekuensi stimulus ada rangsangan, ada tanggapan. Seperti tadi, kalau misalnya kamu menyobekkan kertas temanmu, apa yang kamu lakukan? Kita tunggu tanggapannya. Saya mengganti kertasnya Bu, iya benar. Kemudian berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu kalau di hukuman. Kalau di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berarti nanti setelah dia melakukan kesalahan dan dapat konsekuensi, dia berpikir, oh berarti selanjutnya nanti aku tidak boleh seperti itu lagi. Berikutnya konsep diri yang buruk kalau di hukuman. Kalau di konsekuensi konsep diri yang baik, melatih disiplin tadi gitu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah ini biasanya karena takut pada hukuman gitu. Wes aku tak belajar bujuki istilah ini. Tak tutupi aja kok. Temannya ada yang lapor malah di macem-macem diancem gitu ya biasanya. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, responnya ada yang marah, ada yang merasa bersalah dan dipermalukan serta merasa tidak dihargai. Kalau di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tetapi hanya untuk sementara waktu saja. Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini ya seperti peraturan, tetapi dia bukan peraturan. Karena di sini dia disepakati oleh anak-anak. Selain disepakati, dia itu juga meyakini. Nah, kenapa harus seperti itu? Kenapa kok tidak peraturan saja? Tadi juga sudah disinggung tentang hukuman, ya, materi tentang hukuman. Nah, hukuman itu kan tidak boleh. Kalau peraturan biasanya kan berhubungan dengan sanksi dan hukuman. Nah, selanjutnya, mengapa kita untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa kok harus keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Jadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus pakai helm?
Untuk apa? Untuk keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kesehatan, untuk menjaga kesehatan. Betul. Yang pertama tadi karena keselamatan, yang kedua karena kesehatan. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk disiplin. Selain itu untuk acara supaya apa? Supaya bisa lebih tertib dan lancar, kan seperti itu, Nah, itu tadi mulai dari keselamatan, kesehatan. Nah, keselamatan, kesehatan itu adalah sebuah keyakinan, ya. Suatu keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan itu berisi nilai-nilai kebajikan. Kalau di Indonesia ini, di dunia pendidikan, salah satu nilai kebajikan yang kita mengenal yaitu yang baru-baru ya ini apa? Profil. Nah, profil pelajar Pancasila itu adalah salah satu dari nilai kebajikan. Apa hanya itu saja? Tidak. Jadi nilai kebajikan itu sangat banyak ya. Kalau secara universal, kalau di Indonesia, di dunia pendidikan kita mengenal yaitu profil pelajar Pancasila. Tetapi selain itu ada juga nilai religius. Kalau di dalam apa? Ada religius. Terus apa lagi? Nilai-nilai kebajikan. Nilai apa lagi menurut Bapak Ibu? Religius. Yang ada di masyarakat, gotong royong, betul. Terus mungkin ada yang lain, banyak sekali ya, saling menghormati, kerukunan, perdamaian, itu juga merupakan nilai-nilai kebajikan. Nah inilah, jadi yang akan kita buat nanti, yang akan kita pelajari nanti tentang nilai-nilai kebajikan yang akan kita buat dalam bentuk keyakinan kelas, yang dengan harapan anak-anak itu meyakini dan melaksanakan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu menekankan pada keyakinan seseorang untuk lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya sendiri agar tergerak untuk melakukannya. Bukan hanya sekedar peraturan saja. Kalau peraturan, nanti kalau tidak melaksanakan nanti aku akan dihukum. Kalau tidak ikut upacara, memakai baju yang lengkap, nanti akan dihukum. Nah, jadi melakukan karena bukan dalam dirinya sendiri, motivasi diri sendiri, tapi karena apa? Karena takut hukuman. Nah itu. Jadi di sini diharapkan nilai-nilai kebajikan itu dalam bentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang akan dilaksanakan oleh anak-anak tanpa perlu paksaan, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Nah itu bagaimana? Ini pembentukan keyakinan kelas tadi sudah disinggung sama Bu Anita tadi guys, sedikit-sedikit tadi. Nah lanjutnya Bu. Nah ini prosedur, kita langsung ke prosedur saja. Tadi yang untuk tata caranya tadi sudah. Sekarang yang prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini nanti harapan saya kita bertiga, Bapak Ibu juga bisa membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Prosedurnya yang pertama mencari keyakinan kelas yang pertama tadi siapa itu kelompok satu ini ya. Jadi kalian diskusikan keyakinan kelas yang perlu dituliskan dari keyakinan kelasnya. Terus kelompok ini, kelompok dua, perintah ketertiban kelas itu apa Bu? Ya masuk ya. Siswa yang ketertiban. Terus buku, tentang buku apa teman-teman apa. Supaya lebih cepat ya saya jelaskan. Jadi di sini mencatat semua masukan-masukan para murid. Jadi kita berdiskusi dengan anak-anak. Ya, kita berdiskusi anak-anak sendiri harus yang menentukan, tapi kita mengarahkan keyakinan kelas apa yang ingin kita buat, gitu ya. Seperti kemarin saya bersama anak-anak, misalnya saya arahkan bagaimana kalau kebersihan. Nah, kita
sopan santun dan kerukunan. Apakah boleh banyak, Bu? Kalau bisa jangan terlalu banyak. 3 sampai 7 saja, karena nanti supaya anak-anak mengingat ya. Nah ini. Setelah itu anak-anak tata caranya juga sama seperti yang dilakukan Bu Anita tadi. Jadi saya berikan mereka kertas poin ya, mereka saya suruh untuk berdiskusi. Kira-kira yang berhubungan dengan kebersihan itu kira-kira apa ya? Nah, anak-anak lalu menuliskan. Nah itu. Setelah itu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan atau keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah ini. Jadi hukuman itu biasanya dilarang, jangan, tidak boleh. Nah itu ya. Nanti anak-anak pasti akan banyak yang memberikan kata-kata seperti itu. Jadi kalimat-kalimat itu adalah kalimat negatif ya. Pernah ada ilmu yang mengatakan jika kita itu selalu mensonding ya anak-anak, kamu pinter, maka dia akan jadi anak pinter. Tapi kalau kamu nakal, maka dia akan nakal. Pernah ada saya pernah membaca literasi tentang itu ya. Jadi apapun ucapan yang negatif itu kalau selalu, maka itu akan benar-benar yang terjadi karena diyakini oleh anak-anak, oh aku lo nakal. Nah ini nanti ada kebutuhan anak 5, kebutuhan anak ini nanti ada hubungannya dengan itu. Jadi anak-anak akan meyakini bahwa dia nakal ya nakal temenan ya, karena sudah terkenal nakal. Tapi kalau kamu lo sebenarnya pinter, nah ya aneh kok ganteng ya Ramze, bagus dewe sak kelas lo, gitu loh gitu. Itu jadi contoh kalimat negatif. Jangan berebutan masuk kelas. Diganti dengan kalimat positif. Masuklah ke dalam kelas dengan tertib. Jadi hindari kalimat yang negatif seperti melarang atau memaksa itu. Jadi Pengibasan budaya positif tentang restitusi. Banyak yang mengiringkan cipta ya Allah, saya mohon maaf. Aura maaf, saya takutnya nanti tiba-tiba tiduran gitu loh, kan menunduk terus gitu ya. Nah, untuk restitusi tadi sudah dibahas di awal Bu Anita tadi. Di sini saya hanya menjelaskan. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu semuanya. Pernahkah Anda menghadapi suatu masalah dengan murid di kelas? Pernah. Masalah apa ini? Masalah apa Pak Haris? Oh. Salah satunya itu. Ada murid yang bicara sendiri waktu dijelaskan. Nah, tindakan apa yang Ibu lakukan? Kemudian Marah, seharusnya mendengarkan kalau dijelaskan agar ilmunya masuk dan menjadi. ya bagus sekali ya, diarahkan. Tepuk tangan buat Pak Haris. Di dalam untuk restitusi ini adalah bagaimana kita menyikapi anak yang bermasalah, yaitu dengan cara restitusi. Nah, dalam restitusi ini ada 2 hal yang dibahas. Yang pertama, 5 posisi kontrol. Yang kedua, segitiga restitusi. Untuk 5 posisi kontrol, yang pertama sebagai penghukum. Nanti saya jelaskan ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Apa sih ini semuanya? Baru mendengar nggih. Padahal yang kita lakukan sehari-hari ada di dalam ini. Kemudian untuk yang pertama, sebagai penghukum. Nah, di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi guru sebagai penghukum biasanya menggunakan fisik atau verbal. Kalau fisik di sini tidak pernah nggih, hanya verbal mungkin ya. Seperti tadi. Contoh, nah ini kata-kata yang biasa digunakan kalau kita menghukum. Patuhi aturan saya atau awas loh ya. Jangan pernah buat masalah di sini.
ojo ngomong ae. Nah, itu termasuk kata penghukum. Kamu selalu saja salah, tidak benar-benar. Itu termasuk kata-kata guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum tadi kata-katanya mesti ketus ya gurunya. Mesti. Kalau yang ini beda. Wali aneh nggih. Jadi halus nonton, tapi mantep. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi lembutnya itu mengintimidasi. Contohnya ini. Nah, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Ini salah satu contoh. Tegas sekali kamu sama ibu. Jadi anak itu merasa dibuat supaya merasa bersalah. Ini bisa menjatuhkan mental anak ya kalau ini. Nah, yang ketiga sebagai teman. Nah, ini sebagai teman. Ini contohnya sebagai teman. Ini bisa berdampak negatif atau positif. Positifnya kita bisa lebih dekat dengan murid. Negatifnya murid menjadi bergantung pada kita. Kalau kita akrab, nah, seperti ya Vita, Vita terus Vita. Kalau saya memuji orang lain, dia mesti masuk belajar. Seperti itu. Negatifnya ada ya. Contoh, ayo bantulah demi ibu ya. Nah ini senangnya di sini ya. Kalau anak kita sudah bisa menjadi teman, positifnya ya, anak itu gampang disuruh, dimintai tolong, cepet-cepet gitu. Mintanya apa tadi ya gitu. Karena sudah dekat dengan gurunya. Nah yang keempat pemantau. Pemantau ini bisa disebut juga pengawas. Jadi guru bagian mengawasi ya. Biasanya ini kok wajahnya data. Contohnya ya jam istirahat guru tetap di kelas mengawasi. Loh makanya kok gitu? Loh apa itu yang dimakan? Loh, jadi anak itu nggak tenang, merasa apa? Merasa diawasi terus. Ini dampaknya kalau guru jadi pengawas. Oleh AKP. Nah yang kelima ini sebagai manajer. Apa sih sebagai manajer itu? Ini yang terbaru mungkin ya, belum pernah mengenal, baru kali ini. Nah, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini nanti ada lanjutannya untuk yang segitiga restitusi juga. Jadi guru tidak langsung menyalahkan murid. Kamu kok selama ini sepatunya warnanya putih, pada salahnya hitam, tidak seperti itu. Tapi kita itu mencoba supaya murid itu menyadari kesalahannya sendiri. Kemudian dia juga berpikir apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Kata-kata yang biasanya digunakan, nah biasanya kita mengingatkan pada keyakinan kelas. Ayo apa yang kita yakini dengan keyakinan kelas kita kemarin. Masih ingat belum? Masih ingat apa tidak? Apa? Misalkan kerapian. Ayo sekarang coba dilihat di bawah. Sepatumu warna apa gitu. Nah, kemudian apa rencana kamu yang akan untuk memperbaiki hal ini? Jadi kalau sudah tahu, oh iya Bu salah Bu. Terus apa rencananya? Nah ini tugasnya guru sebagai manajer. Sulit nggih? Nah, kira-kira lah ini kembali lagi yang tadi. Posisi kontrol mana yang pernah Anda lakukan? Sebagai penghukum, iya apa boten? Kebanyakan ya. Kemudian sebagai teman, teman juga. Kemudian yang kedua tadi sebagai apa tadi? Membuat merasa bersalah. Nah, kadangan Bu. Dan ini yang dari kelima tadi, yang paling tepat menurut jenengan itu yang mana? Yang mana yang dipilih? Sesuai sikon. Sesuai sikon. Nah, tapi dalam materi ini sudah dijelaskan yang paling tepat adalah yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Sulit nggih? Sulit sekali. Tapi kita harus mencoba. Nah, bisa nggih Bapak Ibu nggih? Bisa, insya Allah. Bisa. Nanti
dulu, baru kemudian secara keseluruhan ke sekolah, lingkup sekolah. Okay. Nah, untuk bahasan yang kedua yaitu segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Tadi contohnya sudah ditampilkan Bu Anita di awal tadi. Jadi bagaimana cara kita sebagai manajer menyelesaikan masalah anak, bagaimana anak itu bisa mengetahui kesalahannya sendiri tanpa kita memberitahu, kemudian bagaimana dia mencari solusi terhadap masalahnya sendiri. Kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, apa sih menstabilkan identitas ini? Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Di sini ada kalimat yang bisa digunakan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, loh. Malah begitu Bu. Di bawahnya ada lagi. Tidak ada manusia yang sempurna. Contohnya di sini ya, kalau misalkan ada anak berbuat salah, dia memecahkan pot bunga. Ya, anak itu sudah otomatis takut. Nih, tegang, badannya tegang. Kalau kita langsung bilang begini, ayo loh, apa enggak? Dia bisa menangis. Nih. Nah, ini di sini fungsinya menstabilkan identitas dulu. Bagaimana? Ya diomongi, ada apa? Oh tidak apa-apa, basa-basi lah ibaratnya guru nih. Berbuat salah itu hal yang biasa. Ibu juga pernah kok berbuat salah. Nah, otomatis anak yang mau mewek tadi, nanti lu nggak jadi. Pasti itu. aman di awal maksudnya. Ini giring ya. Jadi tujuannya di sini adalah menggiring anak sampai dia menemukan kesalahannya sendiri, kemudian bisa mencari solusinya sendiri tanpa ini. Nanti aslinya apa enak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini yang kedua. Jadi kita menuju ke kesalahan anak tadi. Caranya bagaimana? Nah, di sini tindakan manusia itu mesti kan ada tujuannya. Anak seperti tadi berbuat salah memecahkan pot bunga. Sebenarnya tujuannya apa tadi apa? Mungkin dia menyapu tidak sengaja menendang sampai pot bunganya jatuh kemudian pecah. Jadi setiap tindakannya dia itu mesti ada tujuannya. Di sini kita tanyain dulu. Nah, kalimat yang bisa digunakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pelan-pelan. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Loh, sindiran sebenarnya itu ya. Padahal kamu bisa loh melakukan hal lebih buruk dari ini. Giring sampai dia mengaku salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan maksudnya apa? Melindungi tadi. Dan selamat ya caranya. Nah itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah ini kita validasi tindakan yang salah terlebih dahulu. Baru ini menanyakan keyakinan. Karena setiap kelas itu sudah ada keyakinan kelasnya, kita tinggal mengingatkan kembali. Nah, anak dihubungkan. Kemarin keyakinan kelasnya apa ya? Bertanggung jawab. Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Nah, kan kita nggak ngomong lagi kesalahannya dia apa. Saya belum bertanggung jawab Bu, karena saya sudah memecahkan pot bunga. Terus tindakan apa yang mau kamu lakukan? Nah di sini digiring terus akhirnya saya mau mengganti Bu. Caranya bagaimana? Dikejar terus sampai dia itu merasa oh ini solusi yang tepat untuk saya begitu. Saya akan membelikan yang baru, punya uang. Digiring terus ya. Ini kelasnya, ini potnya mahal loh. 50.000, punya uang. Saya akan menabung berapa hari kira-kira. Nah itu terus kita gali terus sampai ketemu titiknya. 1 minggu Bu, bisa uang saku mau berapa 1 hari? Ditanya lagi,
10.000 satu hari. Loh ya, mesti bisanya. Nah, berarti kamu mau bertanggung jawab ya? Mau. Di sini kalau kita sudah menerapkan ketiganya ini, saya yakin sekali murid tidak akan merasa takut sama guru. Setiap dia punya kesalahan, dia tidak berani berbohong, tidak perlu repot-repot berbohong. Jadi dia pasti sudah langsung jujur. Bu, saya berbuat salah. Saya melanggar keyakinan kelas yang ini, dan saya akan seperti ini. Dia akan terbiasa dengan itu, mengakui kesalahan dia sendiri, dan dia mulai berpikir solusinya apa nanti. Nah, itu untuk kelas rendah ini. Kelas 1, apakah sudah bisa diterapkan seperti ini? Pasti bisa, tapi dengan cara apa? Terus dibimbing oleh gurunya, didekati terus. Pelan-pelan didekati. Biasanya kan kalau kelas 1 kan otomatis refleks langsung nangis gitu. Oke. Nah, itu harus didekati terus. Nah, bisa apa tidak? Tadi sudah saya tanyakan lagi. Untuk yang ini, yang ketiga hal ini, bisa apa tidak kira-kira? Identifikasi masalah yang pertama, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir tadi mengingatkan keyakinan yang sudah ditetapkan. Bisa nggih? Bisa. Nah, materi saya sedikit sekali nggih. Karena saya tahu aura-aura kengantukan hakiki sudah muncul di depan mata. Tapi sebelumnya ada pantun ini, Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menjawab pantun saya. Nah, pergi ke pasar membeli ikan, jangan lupa bumbu dan sayurnya. Kira-kira apa isinya, Bapak Ibu? Monggo. Siapa yang menjawab? Kocok ya. Jangan lupa makan ya. Ada yang mau menjawab? Pak Haris, mungkin Pak Haris. Saya Pak Haris. Ini bukan makanan cinta loh Pak Haris. Pak Haris sepertinya sudah merasakan. Ibu-ibu, buul, khusus Manggil khusus kalau aku. khusus monggo. Pergi ke pasar membeli ikan, jangan lupa bumbu dan sayurnya. Saya yang paling gampang, yang lainnya jadi semuanya. Bagus sekali Mbak Bayu. Iya bagus sekali. Suaminya yang paling tampan. Nah, ini jawabannya. Terima kasih banyak atas partisipasi semua rekan. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk selamanya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Ada videonya mau ditayangkan. Ya, Mohon maaf sedikit saja. Sebenarnya sudah ada untuk yang siapa yang tiket?
Itu salah satu contoh bagaimana cara saya menyelesaikan kasus kemarin. Sebenarnya ada 2 kasus. Di sini hanya saya tampilkan 1 kasus. Kenapa kok video yang kami tampilkan ini kok hampir sama dari Bu Anita, Bu Wahyu, dan saya sendiri? Karena memang ini tugasnya di budaya positif ini jadi satu. Jadi kok sama-sama? Ya memang tugasnya sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu melaksanakan in-house training tentang modul 14 tentang budaya positif. Kemudian dari calon guru penggerak itu mengumpulkan seluruh dewan guru beserta kepala sekolah, juga pengawas, untuk membahas masalah itu. Kemudian tujuan daripada calon guru penggerak menyampaikan in-house training masalah budaya positif adalah agar semua guru, dewan guru yang ada di SDN Dukumojo 2 yang ada calon guru penggeraknya bisa menyampaikan ke seluruh siswa tentang budaya positif, antara lain menerapkan nilai-nilai kebaikan, kemudian menerapkan restitusi dan lain sebagainya. Ini semua memang penting sekali untuk diterapkan di sebuah lembaga pendidikan, karena di pendidikan dasar ini merupakan pendidikan yang paling awal untuk menerapkan semua kegiatan pembelajaran yang bersifat untuk karakteristik siswa dalam hal masalah pembelajaran dan lain sebagainya. Karakteristik siswa itu memang perlu dibentuk mulai dari awal. Alhamdulillah dengan adanya calon guru penggerak, maka banyak sekali yang kita dapat, utamanya sekolahan kita, dari praktek-praktek calon guru penggerak yang nantinya diterapkan di sebuah lembaga dan dilangsungkan atau diberikan kepada seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu merupakan hal yang positif. Mudah-mudahan kedepannya nanti guru penggerak yang saat ini melaksanakan pendidikannya selama 6 bulan bisa nanti lulus dengan baik, dan sekolah kita bisa bertambah maju dengan adanya guru penggerak yang saat ini ada 3 orang yang sedang melaksanakan pendidikan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya kira wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Liani, wali kelas 3B SDN Dukumojo 2. Setelah saya mengikuti pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif, setelah saya menyimak dan mendengarkan materi tentang budaya positif yang disampaikan narasumber yaitu Bu Anita, Bu Wahyu, dan Bu Selvi, saya menjadi paham bagaimana cara mengatasi anak yang bermasalah di dalam kelas. Saya juga akan mencoba membuat keyakinan kelas untuk kelas 3A yang saya pegang. Saya juga mendukung terciptanya budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah kami nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.